Ya, kita materi episode ke-15 dalam Tazkiyatun Nafs ya. Dan ini bagian terakhir yaitu mengetahui trik setan dalam menyesatkan kita. Mungkin kajian tentang trik setan lebih ke ngasah otak sih ketimbang khusyuknya. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya ilmu tetap kita pelajari ya. Sering mengingatkan bahwasanya terkadang kita belajar ilmu Islam ada yang ngandelin otak, ada yang kadang ngandelin hati. Kalau yang ngandelin otak misalnya tentang fikih muamalah. Kita belajar fikih muamalah tuh susah buat nangis. Kalaupun nangis, nangisnya karena nggak ngerti gitu. Karena saking susahnya materinya. Tapi kalau kita lagi belajar tentang surga, neraka, tentang ampunan Allah, kita bisa nangis karena emang kesentuh. Tapi yang manapun tetap kalau itu udah merupakan kajian Islam semuanya mulia. Dan kalian taruh konsentrasi yang dalam, insya Allah kalian tetap bisa tersentuh. Dan salut sih sama Ustadz Aminur Baiz. Ketika beliau menyampaikan materi muamalah, ekonomi syariah, beliau biasanya di awal nyampein nasihat yang begitu dalam. Yang nyentuh banget. Bahkan tuh sampai kagum ayat di surah Ar-Rod tentang buih-buih. Buih itu apa sih, Dil? Buih. Buih itu kayak sampah gitu ya, sampah pabrik mungkin ya. Nggak tahu lah, pokoknya buih itu kayak kotoran gitu. Itu ayat tentang buih yang ketika baca tuh selewat aja, itu Ustadz Aminur Baiz bisa menjadikan ayat itu disampaikan dengan bahasa yang indah sampai tuh kagum banget. Ternyata ayatnya dalam banget nih. Ketika beliau menyampaikannya di surat 13 tuh halaman ketiga kalau nggak salah dari surat ke-13 surah Ar-Rod. Nah, karena bisa jadi itu adalah efek dari sering menghayati ayat-ayat Allah sehingga ketika menyampaikan tentang ekonomi syariah pun bisa dalam gitu, bisa kesentuh kita. Baik, kita mulai opening ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon pertolongan kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, setan itu gak akan berhenti dari nyesatin kita dengan berbagai macam cara. Dan di antara cara kita untuk selamat tentunya adalah kita harus mengetahui trik-trik mereka. Dan ini adalah insya Allah sebagai penutup dari kajian mengetahui pintu masuk setan dalam menyesatkan kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ya, apa aja kira-kira catatan yang harus kita tahu, trik-trik setan yang harus kita ketahui ketika nyesatin kita. Kemarin udah ngebahas panjang lebar beberapa poin. Dan sekarang kita akan masuk ke materi sedikit aja tentang was-was. Walaupun kita udah bahas kemarin, tapi ada poin tambahan tentang masalah was-was yang lupa udah sampaikan atau belum pekan lalu, yaitu tentang bacaan sholat. Teman-teman, mempelajari bacaan sholat itu adalah wajib, terutama bacaan yang rukun. Dan sudah ngasih kesempatan gratis untuk kalian, untuk setoran bacaan sholat gratis. Tapi banyak dari kalian yang gak mengambilnya, sehingga untuk anggota grup kalau mau jadinya harus bayar. Tapi untuk luar anggota grup, malah bikin project setiap minggu satu orang akan traktir makan dan akan ajari tentang masalah sholat gratis. Gak perlu bayar, bahkan yang traktir mereka makan. Alhamdulillah udah ada yang ngantri sekitar 20 orang. Sekitar 10 di Bandung, 10 di Jakarta. Ya, di antaranya ada yang orang-orang yang di instansi pemerintahan tapi semangat banget buat belajar. Ada yang PNS, pingin belajar. Bahkan mereka bilang, gak usah ditraktir. Yang penting saya bisa setoran hafalan.
Ya itu gimana nantilah. Yang jelas AA ingin berusaha ngebantu sebisa AA. Tapi seminggu cuma sekali doang gratisnya. Karena AA nggak mau jadi beban juga. Cuman teman-teman, cara setan tuh unik. Dalam artian negatif tentunya. Kita dibikin malas untuk belajar tentang sholat. Itu adalah teknik setan untuk bikin kita celaka. Tapi kemudian ketika ada perintah untuk memperbaiki bacaan sholat, maka setan mundur dulu. Setan sengaja mundur untuk bikin kita semangat belajar bacaan sholat. Kan kalau setan terus bikin malas, kita nggak belajar-belajar nih. Terkadang setan tuh menyesatkan kita dengan cara dia mundur dulu kayak ketapel, tahu ketapelnya? Biar dia meluncurnya cepet, caranya digimanain? Ditarik. Tarik dulu, slingshot. Seperti itulah setan. Awalnya kita nggak belajar tentang masalah sholat tuh karena dibikin setan malas. Dibikin malas oleh setan. Lalu ketika ada dorongan dari ustadz, ayo pelajari bacaan sholat. Karena kalau nggak belajar bacaan sholat, apalagi yang rukun, itu terancam sholat kalian nggak sah. Dari situlah bisa jadi sebagian orang ada yang tetap dibikin malas oleh setan. Sebagian orang ada yang justru dibikin nggak malas oleh setan. Setannya mundur dulu. Dibikinlah mereka belajar. Nah pas lagi proses belajar, ustadznya udah ngasih tahu kalian belajar sebisa mungkin. Tapi kalau udah belajar sungguh-sungguh bacaannya masih salah, gak usah khawatir. Allah tetap akan menerima sholat kalian. Kalian gak usah pas lagi sholat diulang-ulang bacaannya sampai Al-Fatihah tuh bisa sampai 3 menit karena diulang terus ayatnya. Gak usah. Allah maafkan kekurangan kita dalam bacaan sholat. Tapi setan datang lagi. Dan bisikan setan adalah apa? Woi, kalau sholatmu bacaannya salah gak sah. Jadi kalau baca pastikan yang benar dong tajwidnya. Wes gitu. Si setan ngasih nasihatnya kayak gitu. Beresin tajwidnya. Oh ini ada yang salah. Sifat hurufnya kurang. Dan itu dibikin terus menerus sampai akhirnya kita sholat jadi beban. Mau baca Al-Fatihah aja bisa 3 menit. Mending kalau bacanya karena khusyuk 3 menit. Ya tapi ini bacanya tuh karena ngulang. Udah tahu dia emang belum sanggup. Ya latihannya di luar sholat aja. Kalau di dalam sholat fokus pada khusyunya. Kemudian beres sholat, mohon sungguh-sungguh ke Allah agar sholat diterima. Allah baik teman-teman. Allah baik. Gak akan sia-siakan amalan kita. Jadi jangan putus asa. Mau ngasih tahu aja salah satu trik setan yang masih jatuh kepadanya. Kalau bacaan sholat salah mulu, gigit bibir Dan itu salah, ngaku salah. Salah. Gemes kadang-kadang sama lidah sendiri kok keceletot mulu. Jadi kadang gigit bibir gitu. Tapi gak terlalu keras, nanti jadi gak bisa baca bacaan sholat. Cuma dikit aja gitu ya. Cuman salah tetap gak boleh harusnya. Kenapa pamer dosa? Kenapa pamer kesalahan? Ini untuk jadi pelajaran buat kalian. Bahwa orang yang punya ilmu kayak Arizal bukan pamer ya. Maksudnya orang yang punya ilmu tentang trik-trik setan. Udah nyampein ke kalian tapi tetap aja bisa jatuh. Maka kalian harus berhati-hati dari ini. Makanya Abu Hurairah teman-teman. Menurut sebagian ulama ya. Abu Hurairah tuh kena was-was. Kan yang disarankan itu kalau wudhu tuh sampai mana yang dilebihkan? Sampai pertengahan antara sikut sampai ketiak kan ya? Jadi sampai sini nih. Jadi kan kalau wudhu tangan tuh kan sampai sini ya. Tangan tuh sampai sikut nih ya. Tapi kalau kita bisa ngelebihin sampai sini bagus. Kalau ngelebihin sampai sini nantinya cahaya akan lebih banyak. Abu Hurairah tuh kalau wudhu sampai ketiak. Dan ketika Abu Hurairah dilihat oleh murid-muridnya, kaget Abu Hurairah. Kalau aku tahu kalian ada di sini, aku nggak akan wudhu sampai ketiak. Menurut sebagian ulama, Abu Hurairah tuh sempat kena was-was. Makanya wudhunya sampai ketiak. Dan beliau nggak ingin murid-muridnya ikut was-was. Paham nggak di sini? Nah makanya sampaikan beberapa kesalahan biar kalian nggak terjatuh kepadanya. Kalem. Ingat kalau kalian lagi belajar tuh, yang diingat tuh rahmat Allah, ampunan Allah, nikmat Allah, hidayah Allah, nyaman hati. Kemarin baru belajar tuh sama salah satu anak dari Bandung, bukan anggota grup. Dia kerja di hotel. Pas diajarin tentang bacaan sholat, dia seneng banget. Dia kayak
berkaca-kaca, terkaca-kaca matanya, berkaca-kaca gitu ya, kayak mau nangis nahan gitu, karena dia baru nyadar kalau bacaan dia masih ada yang salah, padahal Al-Fatihahnya udah lebih bagus dari kebanyakan orang, tapi ternyata masih ada beberapa kesalahan yang sifatnya fatal. Sampaikan itu salahnya fatal, terus dia kayak mau nangis di tasyahud juga kalau nggak salah. Alhamdulillah dia bisa perbaiki bacaannya. Terus saya ingetin, itu tuh kasih sayang Allah. Coba bayangin, AA udah ngasih kesempatan gratis dari berapa juta follower AA, 1 juta follower AA, yang ngechat untuk minta gratis cuma 20. Dan AA tuh nggak nyangka-nyangka yang ngechat tuh siapa. Ada orang yang instansi pemerintahan, ada yang TNI, ada yang Polri, ya. Dan itu murid-murid AA gitu, yang dulunya sempat jadi murid AA, ya, dari SMA 5 Cimahi. Mereka yang ngechat AA untuk pengen belajar tuh luar biasa, sungguh-sungguh. Tapi ya ingetin, tolong jangan terjatuh ke perangkap setan was-was itu ya. Kalem aja, kalem, sambil sungguh-sungguh, tapi jangan berlebihan juga. Yang ngantuk cuci muka lagi ya, gak usah malu kok. Nggak akan marah ya. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, salah satu trik setan adalah terburu-buru, terlalu terburu-buru dalam hal duniawi. Kalau terburu-buru dalam hal yang sifatnya ukhrawi dan itu jelas kebaikannya, gak apa-apa. Bisa ngasih contoh terburu-buru dalam hal akhirat, tapi benar penempatannya. Menikahkan anak perempuan kalau calonnya ada dan baik, itu bagus ya. Kalau terburu-buru tapi calonnya nggak ada atau asal milih, ya jelas salah ya. Apalagi terburu-buru yang bagus, sholatnya 5 waktu, tapi pastikan udah masuk waktu sholat. Jangan sampai kita, aduh udah bener-bener gak tahan buat sholat gitu, jam 11 sholat zuhur. Padahal adzan jam 12, ya itu gak bener. Jadi maksud A, terburu-buru dalam hal akhirat, tapi bener prakteknya harus bener. Terburu-buru untuk taubat, itu bagus. Terburu-buru untuk berbuat kewajiban, selama gak ada uzur syar'i untuk tidak melakukannya, itu bagus, itu bagus, itu bagus. Tapi kalau terburu-buru dalam hal duniawi atau dalam hal yang belum ada kejelasan pastinya, ini hati-hati teman-teman. Kita ambil beberapa kejadian di masa Nabi SAW. Dan tolong ya, ini jadikan hikmah bahwasanya Nabi SAW itu beliau manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi beliau nggak tahu semua hal yang gaib. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lain, ada seorang sahabat wanita, Nabi SAW mau pergi untuk sholat subuh di masjid. Di tengah jalan diperkosa sama seorang sahabat. Diperkosa tuh. Dua-duanya sahabat, yang wanita ini mau sholat di masjid, diperkosa sama sahabat laki-laki. Lalu ada sahabat laki-laki yang ketiga, yang selanjutnya, yang kedua datang, narik si laki-laki yang menzinahinya, yang memperkosanya itu ditarik. Akhirnya si laki-laki yang baru ini melindungi wanita yang diperkosa tersebut. Karena masih gelap, nggak ada lampu, nggak ada SCTV, CCTV ya, nggak ada CCTV. Itu si wanitanya ngira kalau orang yang nyelamatinya adalah yang memperkosanya. Bayangin teman-teman. Dan pada saat itu wanita ini lapor ke Nabi SAW, melaporkan bahwasanya sahabat itu memperkosa saya, padahal itu sahabat yang nyelamatin loh. Dan dibawa, sahabat itu mau dirajam. Sahabat tersebut mau dirajam. Ketika udah mau dirajam, datang sahabat asli yang emang memperkosanya. Dan dia ngaku, ya Rasulullah, aku sebenarnya yang memperkosanya. Engkau salah tangkap. Dia adalah sahabat yang justru meleraiku, yang narik aku, yang nyelamatin wanita itu dari perbuatanku. Akhirnya sahabat tadi alhamdulillah gak jadi dirajam. Kalau wanitanya mah jelas gak dosa, karena dia kan korban perkosaan. Sahabat yang ngaku tadi ada 2 riwayat. Riwayat pertama, sahabat tersebut dirajam. Riwayat yang kedua, sahabat tersebut tidak dirajam. Kok bisa sih riwayatnya beda? Wallahu a'lam bagaimana cara ulama mengkompromikan 2 hadis ini. Tapi AA punya dugaan, kemungkinan besar awalnya Nabi SAW nyuruh untuk tidak merajam sahabat tersebut. Kenapa? Karena pelaku kriminal itu
Kalau ketahuan setelah taubat maka tidak dihukum. Tapi kalau tobatnya setelah ketahuan tetap dihukum. Ngerti nggak? Ada misalnya orang-orang yang melakukan tindakan kriminal yang secara Islam hukumannya adalah dibunuh. Misalnya pengedar narkoba. Pengedar narkoba itu kan dibunuh ya. Yang bandar narkoba itu dibunuh. Nah, kalau kita tangkap dia sebelum dia tobat, setelah ditangkap masuk penjara mau dihukum mati baru tobat. Kalau kayak gitu ya udah hukum mati aja. Tetap hukum mati. Tapi kalau ada bandar narkoba yang dia udah tobat duluan. Pas udah tobat, besoknya ketahuan, maka dia tidak dihukum mati. Paham ini? Paham ya? Nah, kemungkinan dalam dua hadis tersebut yang kisahnya sama persis, di satu hadis sahabat tadi tidak dirajam, di satu hadis sahabat tersebut dirajam. Kemungkinan wallahu a'lam, tentunya hanya Allah yang lebih tahu. Punya dugaan ulama mengkompromikannya dengan cara gini. Awalnya sahabat tersebut emang tidak akan dirajam karena walaupun dia pelaku perkosa, dia yang memperkosa, tapi dia tuh udah nyesel tobat, apalagi ketika ngelihat orang yang gak bersalah yang mau dirajam karena ngira si orang tersebut yang memperkosa padahal dirinya yang memperkosa. Maka dia udah tobat dulu sebelum datang ke Nabi SAW tuh dia udah tobat sungguh-sungguh, lalu lapor ke Nabi SAW dan beliau akhirnya memaafkan, ya, tidak dihukum. Tapi bisa jadi setelah itu sahabat ini tetap ngerasa bersalah, terutama kepada wanita tersebut, sehingga dia lebih memilih untuk tetap dirajam dan akhirnya ujung-ujungnya dirajam juga. Wallahu alam, kemungkinannya kayak gitu. Jadi terkadang ada hadis yang ulama juga beda pendapat dalam menafsirkannya gimana, karena ada beberapa riwayat yang dua-duanya sahih. Ya, riwayat itu dua-duanya hasan, riwayat Tirmidzi. Yang satu pelaku perkosaan itu dirajam, yang satu tidak dirajam. Akhirnya bagaimana cara mengkompromikannya ya tadi sebagaimana yang terangkan. Tapi di sini ada hal yang kita ambil pelajaran, yaitu ketika terjadi sesuatu lalu kita terburu-buru memvonis, ini bahaya, nyawa bisa melayang. Dan Nabi SAW, beliau tidak tahu kecuali kalau Allah turunkan wahyu. Tentunya kita tidak mencela Nabi ya SAW. Kejadian-kejadian ini tuh bukan dalam rangka untuk nyalahin Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir, orientalis malah ngomong tuh Muhammad hampir aja bunuh sahabat yang gak bersalah. Wong yang nyelamatin kok malah yang dibunuh. Wah, gak bener, kafir yang ngomong kayak gitu, murtad kalau ada yang berani mencela Nabi SAW. Adapun kita sebagai umat yang mencintai beliau, saat membaca hadis ini justru kita ambil pelajarannya gini. Nabi itu SAW manusia, Rasul yang mulia, tapi beliau gak tahu tentang yang gaib. Sehingga Allah takdirkan kejadian ini terjadi. Dan hikmahnya buat kita adalah agar kita tidak terburu-buru dalam memvonis. Paham teman-teman? Oh, dalam masalah zina aja, kalau ada orang benar-benar zina, terus dia ngaku dia berzina, kita nggak boleh bilang dia pezina sampai dia ngakunya berapa kali? 4 kali. Ada teman kita zina, lalu dia ngaku kalau dia zina, misalnya ke penguasa gitu ya, yang menerapkan syariat Islam, dia nggak bisa dihukum sampai dia ngakunya 4 kali. Kalau baru ngaku sekali, 2 kali, 3 kali, jangan diakui, jangan dibilang kalau dia zina. Ya. Jangan dibilang kalau dia zina, karena dia mengakunya baru 3 kali. Kalau udah ngaku 4 kali baru dia zina beneran, kemudian dihukum kalau dihukum syar'i. Ya. Seperti itu teman-teman, jangan terburu-buru. Ini ada satu kisah juga teman-teman, tafsir surat 49 ayat 6. Ayat berapa ya? Wa in jaa ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian dengan suatu berita, maka berhati-hatilah. Nah, ada asbabun nuzul ayat ini teman-teman. Ini kisahnya benar-benar besar banget nih. Ada seorang kafir namanya Harith. Oke, ingat siapa namanya? Harith. Harith dia masuk Islam. Ya. Kemudian setelah masuk Islam, Nabi SAW mengajarkan tentang syariat Islam. Lalu Harith semangat banget untuk ngedakwahi kaumnya. Didakwahi kaumnya. Akhirnya Nabi SAW
setelah sahabat ini udah paham sholat, maka disampaikan juga tentang masalah zakat. Dan sahabat ini semangat, ya Rasulullah, aku juga akan ngumpulin zakat dari kaumku. Utus aja salah satu sahabatmu untuk mengambil zakat di kampung kami. Akhirnya Nabi SAW ngutus seorang sahabat namanya Walid. Yang masuk Islam siapa tadi? Haris. Pulang ke kampungnya, berhasil dakwah, ngumpulin duit zakat. Yang disuruh ngambil zakat siapa? Walid. Walid dikirim ke kampungnya Haris. Nah, Haris itu, budaya di kampungnya Haris, kalau nyambut tamu istimewa, itu bawa perisai sama pedang. Jadi ibaratnya kayak, kalau kita mungkin bawa rebana lah gitu ya, kalau kayak ceramah kadang-kadang di sebagian kampung itu, oh sholat tola al badru alaina gitu. Kalau ini bawanya pedang sama tameng, itu emang budaya Haris kayak gitu. Dan kemudian pas nunggu-nunggu kok nggak hadir-hadir ya, utusan Rasul SAW kok nggak hadir-hadir. Padahal mereka udah nyiapin sambutan gitu ya, sambutan dengan pedang dan perisai. Ya ini kadang-kadang ketika nggak paham budaya dari orang lain bisa bahaya juga nih. Terus Haris bilang, jangan-jangan Allah murka sama kampung kita. Waduh, aku takut dimurkai oleh Allah. Kenapa utusan Rasul SAW tidak datang? Ini pasti karena Allah, sepertinya Allah murka sama kita. Ayo kita datang ke Rasul SAW. Kita tanya, apa yang terjadi? Akhirnya Haris dan beberapa orang dari kampungnya pergi ke Nabi SAW. Walid, ternyata Walid itu di tengah jalan pas mau ngambil zakat takut. Ya bayangin ngelihat pedang mungkin dari jauh gitu ya. Walid ngelihat dari jauh bawa pedang, aduh kayaknya mau dibunuh aku gitu ya. Makanya kabur. Sedangkan Haris belum ngelihat Walid gitu. Kayaknya Walid udah ngelihat dari jauh, sedangkan Haris nggak ngelihat Walid sama sekali. Haris pulang dan bilang, ya Rasulullah, aku nggak jadi ngambil zakat karena mereka mau ngebunuhku. Pas udah ngomong gitu, Rasulullah SAW nyiapin pasukan untuk ngebunuh Haris. Bayangin coba teman-teman, mau nyerang kampungnya Haris. Pas udah dikumpulin pasukan, Haris datang ke Nabi SAW. Bayangin teman-teman, gimana hebohnya kejadian ini. Terus habis itu nanya, Rasul SAW nanya ke Haris, apa benar kejadian gini-gini dan gini, kamu mau ngebunuh Fulan, kamu mau bunuh Walid? Haris bilang, ya Rasulullah, Walid gak datang ke kami. Justru kami datang ke sini untuk nanya kenapa ini terjadi. Akhirnya dari situ solve problem. Alhamdulillah teman-teman. Sahabat gak jadi saling bunuh. Gara-gara terlalu cepat menyimpulkan, taruhannya bisa nyawa itu teman-teman. Makanya sebagai umat Islam tuh hati-hati banget ketika kita nggak dapat informasi. Hati-hati banget. Bisa jadi informasinya benar, secara umum benar, tapi ada tambahannya. Dan justru tambahan itulah yang menyulut emosi. Padahal kalau sekedar informasi buruknya doang kita masih bisa toleran. Tapi ketika ditambah-tambahkan, tambahan itulah yang bikin keruh jadinya. Yang kemarin lagi viral ini di Indonesia, yang lagi paling viral itu selain yang kejadian demo adalah pesantren Madinatul Quran di Bogor. Ustadz Fauzan. Itu bagaimana ada anak yang bermasalah, keluarganya problematik semua asli. Dari semua itu bukti-bukti emang keluarganya problematik. Tapi yang puncak peaknya itu ketika si kakaknya, kalau nggak salah kakaknya tiba-tiba masuk ke ruangan, padahal ini pihak pesantren sama pihak orang tua murid itu lagi ngobrol. Walaupun ayahnya juga nggak sopan banget, itu kelihatan dari CCTV itu kayak marah-marah nggak jelas kayak gitu. Tiba-tiba si kakaknya datang langsung kamerain. Itu kan kayak udah disetting gitu. Keluarga ini tuh kayak udah menyeting untuk memperburuk citra pesantren. Masa tiba-tiba ada orang dari luar datang ngebawa video kamera untuk ngamerain gitu. Itu kan kayak konten kreator banget gitu ya. Dobrak pintu langsung kamerain. Nah, pas si wanita ini masuk ke ruangan pas lagi musyawarah, tiba-tiba wanita ini masuk, ya ustadzah yang ada di pintu ngejagain spontan dong nepuk tak gitu. Karena si wanita ini, cewek ini datang ke ruangan tanpa lepas sepatu, dikejar sama 4 satpam. Kan emang udah kurang ajar itu. Ya ustadzah datang langsung tepuk punggungnya plak gitu. Tapi langsung kayak main drama kayak gitu ya.
Oh saya sampai memar, oh memar cewek mukul cuma plak gitu bisa memar, kekuatan ninja apa gitu ya. Dan bener aja kan netizen akhirnya bilang dasar cadar ninja, akhlak setan. Wah lihat itu ditonton udah lebih dari 30 juta teman-teman. Habis-habisan. Dan lihat bagaimana para pembenci Islam ikut-ikutan memperburuk citra Islam, dan orang-orang Islam yang gak paham, terutama yang rendah literasi, mereka ikut-ikut juga mencela pesantren tersebut. Kita memfitnah seseorang aja, itu nanti di hari kiamat kita akan diberi cairan panas di dalam jahanam teman-teman. Satu orang. Lalu bagaimana kalau misalnya satu pesantren difitnah semuanya, kemudian difitnah abis-abisan, kemudian yang memfitnah sampai puluhan juta. Itu si wanita tersebut dapat dosa jariah. Serem. Jangan ikut-ikutan teman-teman. Kalau udah kasus yang kayak gitu tuh banyak penumpangnya. Jangan ikut-ikutan. Kecuali kalau kita mau membela yang benar. Ya. Kalau pesantren ada kesalahannya ada, tapi dibandingkan dengan fitnahnya, jelas pesantren tersebut sangat tidak ada apa-apanya kesalahannya, sangat bisa dimaklumi. Yang namanya pesantren tuh ya di sini aja ada Fadil nih Wakasek Dil. Capek nggak jadi Wakasek? Ngurusin anak-anak. Capek banget karena orang itu bukan hitam putih. Banyak yang abu-abu. Ada anak yang kelihatan baik banget secara akademik, secara akhlak, tapi diam-diam dia ngelakuin hal yang buruk di pesantren. Yang itu keburukannya bisa nyebar ke teman-teman yang lain. Dan itu agak susah. Pihak pesantren mau ngasih datanya gimana? Wong akademik bagus, akhlak terbaik, tapi ternyata ada keburukan yang mau dijelasin ke orang tua murid juga sulit. Sehingga sangat kita wajari pesantren kayak gitu teman-teman kalau ada kurang-kurangnya tuh. Ya. Jangan ikut-ikutan menjelek-jelekan karena ini adalah sifat terburu-buru dan ini serem teman-teman. Kalau kita masuk neraka gara-gara ini gitu. Udah banyak beramal soleh, banyak ngumpulin pahala jariah, tapi itu semua terkonter dengan dosa jariah kita gara-gara kita ikut-ikutan fitnah. Serem. Ini pintu setan. Kalau dapat informasi, tahan. Kalau mereka bisa nyelesain dari pihak mereka sendiri, ya udah. Kita nggak usah ikut-ikutan memperkeruh. Biarin. Tapi kalau memang nggak bisa, atau pihak pesantren atau pihak yang dizoliminya terlihat banget butuh bantuan, kita ikut turun tangan. Karena A pribadi ikut turun tangan, kenapa? Karena fitnahnya ditonton 30 jutaan. Sedangkan klarifikasinya dari pihak pesantren tuh nggak nyampe 1 juta yang nonton. Kan sangat tidak fair, makanya aku ikut-ikutan bersuara. Walaupun ada Ustadz Devin nasehatin, Ustadz Abu Takeru biarkan mereka yang ngurusin gitu ya. Tapi bilang Ustadz kasihan Ustadz. Gak sebanding antara fitnah dan klarifikasinya Ustadz. Yang klarifikasi itu sangat sedikit yang nonton. Ditambah lagi literasi orang Indonesia sangat rendah. Mereka lebih seneng ngelihat video 30 detik daripada ngebaca 10 slide dengan font kecil-kecil. Makanya mulutnya dan ketikannya lebih cepat daripada otaknya gitu. Sampai ini ada, jangan ini agak-agak nggak baik kalau disampaikan di kajian ya. Ada yang bilang Indonesia ini IQ-nya 70 berapa? 70 berapa IQ-nya? Terus habis itu ada yang nyeletuk orang dari Jogja. IQ-nya bukan 70 sekian, tapi lebih rendah. Cuman angkanya angka yang sangat tidak etis untuk disampaikan di kajian ya. Bismillah. Oke, baik teman-teman. Seperti itulah hati-hati dengan pintu setan, yaitu terburu-buru. Terburu-buru itu pintu setan. Dan sekali lagi, apalagi kalau udah kaitannya dengan aib kaum muslimin, yang mana orang tersebut bukan orang yang belak-belakan, maka tutupi. Ya. Selama dia bukan orang yang belak-belakan terang-terangan di medsos melakukan maksiatnya, selama dia adalah orang yang malu atas maksiatnya, atas dosanya, tutupi. Biarkan orang tersebut aja yang mengurusinya. Mungkin dengan beberapa bantuan, tapi jangan kemudian diviralkan, yang mana perbuatan viral tersebut efek negatifnya sangat buruk nantinya. Akan menghancurkan citra Islam nantinya. Ya. Makanya Allah berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah.
Sesungguhnya orang-orang yang senang berita tentang fahisyah, tentang aib-aib kaum muslimin itu tersebar, maka mereka akan menerima azab yang besar di dunia dan di akhirat. Bahkan tentang kasus perzinahan aja. Kalau di negeri yang bukan menerapkan syariat Islam, sebaik itu jangan di blow up. Takutnya jadi normalisasi. Kapan bagusnya di blow up? Kalau udah menerapkan syariat Islam, atau setidaknya kalaupun di negeri kita nggak nerapin syariat Islam, hukumannya hukuman yang benar-benar tanda kutip kejam banget, itu baru bagus. Karena kalau nggak kayak gitu nantinya malah jadi normalisasi. Kalau misalnya di sebuah negeri nerapin syariat Islam, ada pemuka agama yang zina, ketahuan, malah bagus itu untuk di blow up. Kemudian yang di blow up bukan kasus zinanya aja, tapi apanya? Pas lagi dirajamnya juga di blow up. Karena kalau kayak gitu, efeknya malah bagus. Orang-orang yang membenci Islam kan biasanya gini, tuh lihat pemuka agama Islam, katanya baik agamanya tapi jatuh juga ke zina. Itu kan yang biasanya jadi bahan untuk nyerang Islam kan. Tapi mereka nggak akan bisa nyerang kalau pemuka agama yang jatuh ke zina kemudian dirajam sampai mati. Mereka mau ngejek gimana? Kalau mereka mau ngejek, tuh pemuka agama juga jatuh ke dosa, mereka akan terbungkam dengan keadilan Islam. Lihat bagaimana dalam Islam, bahkan orang yang ustadz pun kalau emang udah jatuh ke dosa yang pantas untuk dirajam, dibunuh nih di depan masyarakat. Jadi pas mereka mau mencela Islam gara-gara tuh ustadz juga bisa jatuh ke dosa itu, mereka akan terbungkam dengan hebatnya keadilan Islam, sampai-sampai ustadz pun dibunuh kalau emang ngelakuin perbuatan yang pantas untuk dibunuh. Nah, itu ada penasihat dari Ustadz Andi, karena dulu pernah ngeposting tentang seorang ustadz yang ngajak zina, dan itu screenshotnya ada, bukan cuma screenshot, bahkan screen recording gitu. Curhat ke Ariza, nah sampaikan itu sesat banget, sampai bilang zina asal pakai plastik, asal pakai balon pengaman, itu dosanya nggak dosa besar. Itu kan udah parah banget kayak gitu. Blow up itu bahaya banget, tapi nggak nyebut ustadznya siapa. Cuma kata Ustadz Andi, mending jangan. Walaupun di satu sisi bagus menerangkan tentang sesatnya fatwa ustadz tersebut, tapi di sisi lain ini berbahaya. Kalau nanti ada yang nangkepnya justru ya udahlah nggak apa-apa zina asal pakai pengaman gitu, nantinya dosa kecil. Akhirnya setelah itu lebih banyak ngeposting tentang bahayanya zina tanpa perlu mengungkit ustadz tersebut lagi gitu. Nah, itu lebih aman gitu, lebih aman. Oke, baik teman-teman. Jadi hati-hati, jangan terburu-buru ya. Pastikan kita mikir dulu, mikir, siap gak mempertanggungjawabkannya. Dan ini berat, emang berat ya. Dan yang terakhir teman-teman, ini poin nomor terakhir. Oh ya, terburu-buru termasuk masalah nikah nih, hati-hati. Jangan terburu-buru. Ada seorang cowok, ini dari Ustadz Syafiq Reza Basalama cerita, seorang cowok ditawari temennya, yuk nikah sama akhwat ini, luar biasa pokoknya mah. Ya namanya temennya soleh, dibilang luar biasa langsung percaya. Gak ngeliat dulu wajah si ceweknya, langsung aja nikah. Kan di Arab biasa yang kayak gitu ya, nikah tanpa ngeliat wajahnya dulu, udahlah percaya aja. Itu resepsi pernikahan tuh sampai habis 6 miliar rupiah. Pesta besar-besaran. Pas malam pertama baru dibuka cadar si akhwat tersebut, cowoknya langsung gak nerima, langsung dicerai malam itu juga. Jangan terburu-buru. Dalam mazhab Hambali aja sampai boleh seorang laki-laki yang mau menikahi wanita untuk ngelihat bukan cuma wajah dan tangan. Punya murid, salah satu murid terdekat Arizal, dia udah mau ta'aruf, nanti ketika nazar udah sepakat antara dia dan wanita dan orang tuanya, saat nazar bukan cuma ngelihat wajah dan tangan, tapi ngelihat apa aja tahu? Ngelihat kepala sampai leher, ngelihat tangan sampai sikut, ngelihat kaki sampai lutut. Itu boleh dalam mazhab, sebagian mazhab, kalau nggak salah mazhab Hambali. Jadi pas mau nikah itu ngelihat dulu bagian situ. Bahkan ada pendapat yang lebih nyeleneh, tapi ini jangan dipakai ya. Boleh ngelihat semuanya, tapi ini kurang tepat lah. Kalau ngelihat semuanya itu nggak bener. Bahaya kalau ngelihat semuanya, nanti itu pasti akan mudarat. Tapi boleh dilihat sampai sini. Ada dalam satu riwayat di mana Umar ketika mau menikahi seorang wanita, Umar buka rok wanita tersebut, dibuka sampai kelihatan betisnya. Itu. Langsung wanitanya, apa-apaan ini, malu gitu ya.
Terus Umar ingin menikahi wanita tersebut. Itulah beberapa dalil mengapa boleh seorang laki-laki ngelihat sampai sesikutnya orang yang mau dia nikahi. Tapi bukan di depan umum. Ada cewek bercadar, obrolin dulu, sosialisasi, sampaikan pendapat ulama. Kalau emang sepakat, ayo bawa ke tempat sepi, dia sama ayahnya, lalu dia buka kerudung. Lihat sampai ke leher, tangan sampai sikut, kaki sampai lutut. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok udah tutup dan nggak boleh lihat lagi selamanya. Nggak boleh lihat lagi, itu cuma sekali doang untuk ngelihat biar lebih seret lagi untuk semangat menikahinya. Jangan terlalu terburu-buru. Kenapa ulama zaman dulu ketika bahkan dalam kitab fikih ketika seorang laki-laki melamar anak wanita, itu tugas ayah untuk cek detail si laki-laki tersebut, hal-hal yang nantinya akan berkaitan langsung dengan nikah. Hal-hal yang akan jadi aib dalam pernikahan tuh apa aja? 1, bau mulut. Karena nanti kalau bau mulutnya terlalu parah, bisa nggak nyaman saat lagi kiss. Maaf ya, ini nggak bermaksud porno. Kemudian bau badan, itu dicek. Emang agak aneh, tapi ya seperti inilah yang disampaikan oleh ulama. Dicek tuh bau, misalnya kalau punya anak perempuan, lalu ada laki-laki yang kelihatan ganteng, baik akhlaknya, mau ngelamar anak perempuan Arizal, harus cek detail dia yang hubungannya nanti bisa melanggengkan pernikahan. Bau mulut, bau badan. Kalau punya mobil, cek STNK-nya, cek punya utang nggak. Cek semuanya, apakah ini benar mobilnya atau mobil rentalan, itu dicek. Syekh Utsaimin ketika anaknya dilamar oleh seorang laki-laki, itu Syekh Utsaimin tuh sampai ngilang sekitar 1 minggu. Dan dalam 1 minggu ini Syekh Utsaimin cek detail tentang laki-laki tersebut ke kampusnya, dicek ini mahasiswanya bener gak ada di kelas ini, bagaimana nilainya, bagaimana teman-temannya, itu dicek detail. Makanya seorang ayah tuh gak mudah untuk melepas anak perempuannya. Lucu kalau misalnya si ayahnya bilang, anakku suka gak sama dia? Suka, ya udah lanjut. Jangan, gak kayak gitu. Seorang ayah punya kewajiban untuk ngecek detail. Dan apalagi yang untuk kebutuhan nikah tuh, impoten atau enggak, tanya. Tapi jangan di depan umum juga nanyanya tuh ya. Nanya dengan bahasa yang halus gitu ya, dengan bahasa yang halus. Misalnya kalau Ariza gitu nanya ya, sekarang zaman ya media sosial tuh sangat parah banget dan bisa mempengaruhi masalah seksual gitu ya. Maka saya izin bertanya ke kamu bener punya syahwat yang besar ke wanita? Ya, kalau dia bilang iya, alhamdulillah gitu ya, aman, nggak ada yang hal-hal yang buruk. Cek juga HIV-nya, cek dia punya HIV atau nggak, cek ya. Sekarang bahkan kalau mau ngelahirin, kayak pas istri Arizal tuh pas ngelahirin dan AA kan yang nemenin, itu semuanya dicek. Istri AA ada nggak HIV kayak gitu tuh dicek. Karena emang udah saking banyak yang kayak gitu ya. Dan HIV itu nggak selalu karena suka zina, bisa jadi juga karena turunan kalau nggak salah ya, bisa jadi juga. Kalau masalah tidurnya ngorok atau enggak harus ditanya atau enggak, itu agak susah. Seumur hidup nggak pernah ngedenger ngorok. Tapi kata istri ngorok, cuman istri udah kebal gitu. Karena suara kipas lebih keras dari ngoroknya gitu. Kalau ngorok itu bisa disosialisasikan. Bisa. Nah tapi itu nanti kalau misalnya bau mulut, bau badan, harus usahakan untuk ilangin dulu. Kalau masih ada sisa, tanya ke pihak wanitanya, ke anak perempuan kita, kamu mau nggak, sedia nggak sama dia? Tadi kalau misalnya ada seorang laki-laki yang impoten, itu jujur, harus jujur. Ya, karena kalau nggak jujur kasihan, karena tujuan pernikahan terbesar tentunya selain menggapai surganya Allah ya. Ini kita di luar ngebahas masalah surganya Allah. Ini dari sisi manusianya aja. Tujuan pernikahan terbesar itu apa? Untuk bisa hubungan badan kan. Maka apa-apa yang bisa menunjang hubungan badan itu harus clear sebelum nikah. Harus clear. Jangan buru-buru gitu. Jangan buru-buru, kalem. Ya. Ini jadi pelajaran penting buat kalian yang punya anak perempuan gitu. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Oke. Ya, jangan terlalu cepat
Ya, jangan terburu-buru, hati-hati. Dan ini yang terakhir teman-teman, ini penting banget ya. Pintu masuk setan yang terakhir, yang banyak orang-orang terjatuh padanya. Kira-kira apa coba? Tahu? Tebak. Fadil bisa nebak, Dil? Coba apa? Terlalu semangat ibadah. Lah. Masa semangat ibadah itu setan, nak? Kalian gak tahu ya. Nabi SAW ketika ngelihat seorang wanita di sisi istri beliau itu lagi sholat. Pas sholat itu sholat tahajud sampai pegangan ke tali gitu kalau nggak salah pas lagi tahajud. Biar bisa tahan berdiri. Itu Nabi SAW ngelarang. Suruh tidur. Beribadahlah sesuai kemampuan. Ya, Allah tuh nggak akan bosan sampai kalian bosan dalam beribadah. Maka terlalu semangat beribadah itu adalah sebuah trik setan. Berarti orang yang baru hijrah jangan terlalu semangat sholat 5 waktu ya. Ya nggak gitu. Maksud terlalu semangat itu terlalu semangat dalam hal yang bukan wajib. Kalau yang wajib mah bukan semangat gak semangat. Mau gak semangat tetap harus dilakuin. Ya cuman ya semampunya dalam hal yang wajib sholat 5 waktu juga jangan terlalu panjang gitu. Misalnya baru hijrah sholat 5 waktu maksain ke masjid, padahal jarak ke masjid 2 km, gak wajib ke masjid. Kalau kamu setiap waktu sholat ke masjid terus, nantinya kamu akan drop imannya karena terlalu capek kalau kayak gitu. Sesuatu yang sifatnya gak wajib jangan dipaksain terus. Nantinya kalian akan jenuh dan kalian akan drop abis-abisan. Masih inget gak sih Arizal? Ini tuh bener-bener ngejaga sholat 5 waktu di masjid. Sayangnya Arizal terperangkap sama setan, yaitu punya goal, yaitu sholat 40 hari di masjid berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Karena Nabi SAW bersabda, kalau seseorang itu sholat, barang siapa, dalam hadis yang hasan, barang siapa yang sholat 40 hari bersama imam tanpa tertinggal takbir awal, artinya dia ikut dari awal, imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita langsung ikut Allahu Akbar 40 hari alias 200 sholat berturut-turut tanpa kepotong, maka dia akan terbebas dari 2 hal. 1, dia terbebas dari sifat munafik. 2, dia terhindar dari api neraka. Kan enak banget tuh hadisnya. Sukses sampai 39 hari teman-teman. Di hari ke-40 gagal. Kebayang gak ngedownnya Arizal? Jelek. Dan itu ketika hujan pun terobos Arizal. Ketika lagi ujian UAS biologi pun, pas lagi di kampus ya, izin. Lagi UAS tuh biologi. Izin ke dosen buat sholat di Masjid Darut Tauhid Agim. Pas kuliah di UPI, peduli amat UAS lah. Nilai gak akan mempengaruhi akhiratku. Azan ke masjid. Tapi justru itulah yang jadi sebab down, turun iman sejatuh-jatuhnya. Karena terlalu antusias dalam hal yang sunnah. Padahal untuk yang sunnah tuh kalem. Kata Ustadz Syafiq Reza Basalamah, kalau hujan udah di rumah aja sholatnya. Jangan memaksakan diri ke masjid. Nantinya bakalan futur suatu saat. Bahkan tahu gak sih, patokan hujan yang kita jadi gak perlu ke masjid tuh kayak gimana? Hujan yang gak sampai membasahi telapak kaki. Di zaman Nabi SAW itu terjadi hujan. Dan para sahabat tuh gak ke masjid ketika turun hujan yang gak sampai membasahi telapak kaki. Hujan macam apa yang gak ngebasahi telapak kaki ya? Itu hujan yang super duper rintik-rintik. Itu aja sahabat jadi gak ke masjid gara-gara itu. Dan itu diizinkan oleh Nabi SAW untuk gak ke masjid walaupun cuma sekedar hujan yang gak sampai membasahi telapak kaki teman-teman. Hadisnya sahih itu. Ambil keringanan tersebut. Kalem. Dalam hal yang wajib kita kokoh. Tapi dalam hal yang sunnah tenang. Pelan-pelan. Gak usah terlalu terburu-buru. Itu cara setan nyesatin kita. Aku punya salah satu rekan, mungkin kalian kenal ya.
Di Karawang ada anak SMP, Masya Allah, badannya kayak Arnold Suasana Segar. Arnold Schwarzenegger, tahu pemeran Terminator? Oh, kalian mah bukan zamannya ya. Terminator itu salah satu film terkenal banget zaman dulu itu. Itu film yang luar biasa banget. Ya, jangan nonton ya, nggak boleh ya. Itu orang zaman dulu tahu lah film Terminator tuh seremnya, gregetnya gimana gitu. Itu si Arnold suasana segar, suasana segar biar enak kan, Arnold Schwarzenegger gitu kan. Itu kan badannya wah keker kayak gitu. Bayangin anak SMP tanpa asteroid, asteroid apa? Steroid. Tanpa steroid ya. Tanpa steroid, dia badannya udah bagus banget. Ototnya keren banget. Dan dia tetap nutup aurat. Kalau pamer otot tuh dia tutup udalnya gitu. Pas aku ke Karawang dia pengen ketemu. Aku ketemuan sama dia sama ibunya juga. Ya, makan bareng gitu. Pas aku lagi ngisi di SMA 1 Karawang malamnya, aku ketemuan dulu sama beliau sama ibunya juga. Anaknya baik, Masya Allah. Kalian nggak tahu kan siapa Fulan? Nggak tahu ya? Bagus. Jadi ini nggak jadi gibah ya. Dan dia juga bikin perkumpulan gym anak-anak berotot yang soleh-soleh lah. Ya. Jadi kajian bareng, kajian salaf bareng, mantep deh, mantep mantep. Cuman ngeliat, udah punya firasat. Ini semangatnya terlalu berlebihan. Dia kadang bikin postingan dengan badan keker, pakai sorban, aku adalah salafi. Oke lah, kita semua berjuang untuk bermanhaj salaf, yaitu mengikuti ajaran agama sesuai generasi terbaik Islam, yaitu generasi salaf. Bagus. Tapi ada tapinya. Oh ya, kalau Arnold Schwarzenegger itu pakai steroid ya. Kalau dia nggak pakai, tapi badannya udah keren banget asli itu. Wow, anak SMP segede gini. Makanya pas MPLS dia pakai pakai gambar itu, viralnya se-Indonesia teman-teman. Itu luar biasa banget. Nah, tapi nggak usah juga itu. Oh, baru hijrah terlalu banyak tampil di depan umum dengan gaya-gaya kayak gitu, menonjolkan diri. Saya salafi, pakai sorban kayak gitu sambil ngeliatin otot. Saya mujahid di jalan Allah. Yang kita butuhkan itu di awal hijrah adalah kalem, belajar yang khusyuk, perbaiki sholat agar sholat bisa khusyuk, sering-sering tangisi dosa atas kelalaian kita masa-masa lalu. Kalau postingan pun jangan postingan-postingan yang berbau kayak menonjolkan diri sendiri gitu. Karena nantinya ketika turun iman, itu semua akan jadi hancur, drop. Sedangkan kalian kalau baru hijrah nih, fokusnya belajar, ngaji. Kalau misalnya iman ngedrop pun, ya nggak akan kelihatan signifikan. Orang kalian jarang kelihatan di medsos gitu. Tapi dia sering kayak gitu, pamer, nyampein hadis. Bagus nyampein hadisnya mah. Jadi tolong ya jangan salah paham. Tidak mengkritisi dia dari menyampaikan hadisnya, dari dakwahnya, tapi dari gayanya itu loh. Dan dari nggak melihat kapasitas diri. Jadi dia terlalu over. Tiap hari nyampein hadis. Habis itu menonjolkan diri saya salafi dengan gaya pakai sorban. Saya mujahid di jalan Allah. Nah yang kayak gini-gini ini bahaya dalam hati Arizal. Kalau suatu saat futur, bisa futurnya ngedrop banget. Dan bener aja, kok tiba-tiba postingannya nggak ada. Di status WhatsApp nggak pernah kelihatan status. Di Instagram pun kayak udah mati aja gitu. Nanya, akhi kenapa? Drop iman, barangkali mau cerita apa-apa. Enggak, saya nggak suka cerita. Tapi udah aja kayak gitu. Drop kata dia dan udah end story. Entah kayak gimana kondisi dia sekarang. Kenapa? Ini dia, terlalu semangat dalam hal yang gak wajib. Sehingga kalau sesuatu itu gak wajib, pastikan proporsional. Kalau itu gak wajib, proporsional aja. Kalau wajib, dobrak semua pintu malas. No excuse. Tapi kalau sunnah, proporsional. Kalem. Bisa jadi kalian matinya usia berapa? Target. Insya Allah mudah-mudahan usianya panjang dan banyak amal solehnya. Gitu dong jawabannya ya. Sesuai sabda Nabi SAW, orang yang terbaik itu yang amalnya usianya panjang dan baik amalnya. Nah,
Kalian usianya target misalnya ya mudah-mudahan sih meninggalnya di atas 80 tahun dalam kondisi badan masih bisa ngangkat barbel kayak si Anatoli. Wah, gitu ya. Bisa ngangkat 100 kilo pakai satu tangan gitu. Masya Allah. Saya pingin meninggalnya di usia 80 tahun plus, tapi saya masih bisa ngangkat 10 cucu saya sekaligus. Wah, itu keren, keren. Nah, kalian anggap aja kalian meninggalnya usia 80 tahun. Kalian tuh udah punya plot amal-amal sunnah. Jangan dari usia 6 udah puasa Daud. Habis kekuatan kalian nanti. Sebagaimana yang terjadi sama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As puasa Daud dari usia muda, sama Nabi dilarang SAW. Jangan. Puasa aja 3 hari tiap bulan. Nanti pahalanya seperti puasa 30 hari kok. Kan setiap amal tuh dikali lipatin berapa? 10. Kalau kita puasa 3 hari sunnah tiap bulan, kita dapat pahalanya seperti puasa sepanjang masa. Karena dikali lipatin 10 pahalanya. Tapi beliau semangat, enggak. Puasa Daud. Pas tua nyesel. Karena udah enggak kuat lagi untuk ibadah separah itu. Sekuat itu udah enggak parah. Sekuat itu udah enggak mampu. Makanya kalau ibadah sunnah kalem teman-teman, tenang. Sekarang yang puasa sunnah rutin, yang udah biasa puasa Senin Kamis, saranin turunin. Puasa 3 hari tiap bulan dulu aja. Tapi ini puasa 3 hari tiap bulan, tapi nanti ada puasa Arafah misalnya, atau puasa Muharram, gimana dong? Ya udah, yang 3 harinya di cancel satunya untuk puasa Arafahnya gitu. Gitu aja. Nyaman. Selama berapa lama? 20 tahun. So kayak gitu aja istiqomah. Nanti pas udah masuk usia 40 tahun kalian mulai puasa Senin Kamis. Lihat, enteng banget untuk ngamalnya. Pas kalian udah sampai usia menjelang sakaratul maut gitu ya, pindah ke puasa Daud. Wow, itu keren. Kalian berarti grafik ibadahnya tuh gini, naik. Dan itu yang terbaik dari Nabi SAW yang diajarkan beliau. Makanya ini ada ucapan yang bagus banget ya. Walaupun gak semua poin benar, tapi apa yang sampaikan tulisan dari Ustadz siapa ya? Lupa nih. Ini beliau ingin menyampaikan tentang jangan berlebihan dalam hal apapun, terutama dalam hal ibadah. Tapi nanti bahas juga dalam hal duniawinya ya. Lihat ini postingan beliau bagus nih. Nabi itu saking besarnya kasih sayangnya sama umat, beliau nggak mau nyusahin umatnya. Beliau nggak mau menyusahkan umatnya dengan mewajibkan apa-apa yang sifatnya nggak wajib. Beda dengan sebagian ustadz yang terkesan malah membebani umat dengan perbuatan yang bukan wajib. Contoh, kalau ngantuk nggak bangun malam, kata Nabi SAW, ya tidur. Kalau kalian ngantuk nggak bisa tahajud, ya tidur. Nah, kapan tahajudnya? Ya kalau lagi semangat aja. Itu kan sabda Nabi SAW secara makna gitu ya. Sedangkan kalau ustadz bilangnya apa? Kamu gak bisa tahajud adalah karena dosa-dosamu. Wah, beda ya. Nabi mah bilang kalau ngantuk tidur, semangat, sholat. Ustadz, kalian gak bisa tahajud karena dosa-dosa kalian. Wah. Istri dan anak bandel. Kalau Nabi SAW, bahkan sebagian istrinya kadang protes. Bahkan sebagian Nabi ada yang kafir. Padahal kurang baik apa tuh Nabi. Sedangkan kata Ustadz, istri dan anak-anakmu bandel adalah karena dosa-dosa yang kalian lakukan di luar rumah. Wah, terus aja jadi bikin depresi itu Ustadz. Walaupun tahu lah nanti ada momennya edukasi ada. Ya. Tapi jangan terlalu over gitu. Ketiga apa? Nabi SAW pakai baju yang sama dengan sahabat. Sahabat pakai baju A, beliau pakai baju A. Nggak ada baju khusus. Sedangkan sebagian ustadz zaman sekarang kudu pakai baju khusus ustadz. Makanya ketika ada Ustadz Muhammad Abdul Wasikal pakai baju anak-anak muda divonis, kok Ustadz pakai bajunya kayak gitu sih? Padahal Nabi aja SAW bajunya kayak baju sahabat. Ya kalau beliau lagi ada di daerah ini pakainya baju yang daerah itu. Simple. Kita juga harus kayak gitu. Masa nge-gym pakai jubah? Nggak cocok. Ya nge-gym pakai pakaian gym dong. Ya. Nabi bilang jangan hatam Quran lebih dari 3 hari. Artinya sehari itu maksimal berapa juz? 10 juz maksimal. Tapi ada ulama yang bahkan sehari 2 kali tamat. Sehari baca Quran 60 juz.
Berarti itu kan ngebut banget. Nabi ngelarang. Nggak boleh. Bahkan Nabi tuh nyaraninya sehari 1 juz aja. Jadi sebulan tamat. Karena beliau tahu bisa bosen kita kalau kayak gitu. Sedangkan Ustadz ada yang nyaranin, ayo 4 kali tamat dalam bulan Ramadan. Ya, Nabi duduk santai dengan sahabatnya, sedangkan Ustadz sekarang susah diakses jemaahnya. Makanya A berusaha untuk menghilangkan mindset ini ya. Walaupun A pun terbatas karena A kan cuma 1. Kalau dengan jumlah jemaah yang cuma 100 aja, kalau harus digilir harus 100 kali ketemuan kan capek nggak bisa. Jadi nggak bisa ngamalin ini banget kayak Nabi Muhammad SAW banget tuh nggak bisa, tapi ya sesuai kemampuan makanya targetin seminggu sekali aja. Seminggu sekali ngasih private gratis sambil neraktir ke orang yang di luar grup. Karena kalau anak grup mah lebih gampang gitu untuk ketemu arizannya. Ya pas lagi di Jakarta, di Jogja bisa. Nabi SAW tuh nggak negur sahabatnya nggak ikut kajian. Bahkan Umar bin Al-Khattab itu sehari kajian, sehari sibuk kerja. Pas Umar lagi kerja, temen satu kosannya, bahasa kita mah ya, karena Umar kan tinggal sama sahabatnya gitu waktu dulu. Pas Umar lagi kajian, sahabatnya sibuk kerja. Pas Umar sibuk kerja, sahabatnya ikut kajian. Tapi Nabi nggak pernah protes. Sedangkan sekarang sebagian ustadz kalau ada muridnya yang nggak ikut kajian, dimarah-marahin. Ya kayak Arizal aja gitu ya. Kalian nggak hadir dimarah-marahin gitu. Nabi SAW tidak pernah mewajibkan sahabatnya untuk ngapal Quran. Sekarang ada ustadz yang maksa-maksa untuk adik-adik bimbingannya untuk hafal Quran. Kita ini mau ngikut Nabi atau ngikut ustadz? Ini tulisan ustadz tersebut adalah dalam rangka mengkritisi ustadz-ustadz yang over dalam nasihat. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Ada beberapa momen di mana emang ustadz kudu untuk ngingetin kayak gitu. Ada orang yang biasa kajian tapi sekarang jadi nggak pernah kajian lagi. Ada momen dimana harus negur gitu. Ya, begitupun dosen di kampus. Begitupun ya guru SMA. Kalau muridnya nggak hadir-hadir ya tegur, jangan biarin aja. Nabi aja nggak mewajibkan datang ke kampus ya jangan gitu. Tentunya nasihat tadi sesuai porsinya, jangan digeneralisasi. Tapi yang inti yang A sampaikan adalah jangan over dalam segala hal. Dalam hal ibadah aja jangan over, apalagi dalam hal duniawi. Nih contoh, ama kesel ada akun-akun salafi. Nah, kenapa sih aku sering mengkritisi salafi? Takutnya jadi memperburuk cita salafi. Bukan. Karena kalian mayoritasnya salafi, maka Arizal harus menyampaikan kebobrokan yang ada pada tubuh kita. Dalam rangka biar kita saling menasehati. Itu tujuan Arizal. Jadi kalau mengkritisi salafi bukan dalam rangka ingin menjelek-jelekan manhaj salaf. Karena manhaj salaf maksum, gak mungkin salah. Tapi orang-orangnya yang ngaku manhaj salaf sangat mungkin salah. Nah, kritisi orang-orangnya. Ada sebagian akun-akun dakwah salafi yang udah mulai belajar tentang kesehatan, itu bikin postingan. Gak ada gunanya makan tepung dan gula. Wow. Kalau kalian emang dikasih tepung dan gula, silakan makan, jangan cela. Tapi jangan pernah sekali-kali makan tepung dan gula dengan sengaja. Gila, sampai sebagian tukang gorengan tuh curhat ke Ustadz Raihanul Bahren. Ustadz, kami zolim gak ya jualan gorengan? Yang jualan gorengan, yang jualan brownies, viralkan jualan kalian. Asal enak banget, beli pasti. Asal jangan coklat aja. Kalau brownies pasti kan ada lapisan green tea-nya dan sebagainya. Karena agak suka coklat gitu. Nah, silakan. Gak ada yang salah dalam makan makanan yang halal tuh, gak ada yang salah. Bahkan Nabi SAW atau sahabat kadang ya, gak sering. Kadang sahabat tuh mukbang. Mukbang yang sampai perutnya tuh udah gak bisa nambah 1 butir makanan pun. Kadang-kadang doang. Karena sahabat lebih sering laparnya. Tapi kadang-kadang tuh mukbang sampai gak kuat lagi makan sahabat. Abu Hurairah tuh sampai udah, ya Rasulullah udah gak kuat lagi ini perut ya Rasulullah. Makan, minum, bebas asal halal. Proporsional. Jangan tertekan. Makanya dokter Tita senang banget pas ada orang yang bilang, jangan makan tepung, jangan makan mie kecuali 4 hari sekali. Karena lambung kita gak bisa mencerna mie. Lambung kita tidak sebodoh itu, kata dokter Tita dengan bahasa yang blak-blakan gitu ya. Lambung kita tuh nggak blow on gitu ya. Emang kita makan sehari mie sampai 10? Enggak kan? Nggak ada masalah, makan aja mie sok.
Ada masalah. Awas ya, jangan miss tiap hari. Anak aja dipin miss tiap hari kayak gitu. Ya tapi proporsional gitu. Jangan makan gula, jangan makan mie, dan itu banyak banget teman-teman. Jangan makan obat-obatan dari rumah sakit karena itu obat-obatan kimiawi. Hanya herbal aja yang boleh. Makan madu kebanyakan juga bisa diabetes. Ada lagi yang bilang yang sehat itu hanya apa namanya, makanan asli itu apa namanya? Mother food, bukan mother food. Real food. Real food. Makanan yang sehat tuh hanya real food. Kita bisa hidup walaupun cuman air dan kurma. Aduh, ini salah semua konsepnya teman-teman. Kurma itu tinggi gula. Kalian gak mau makan gula pasir, tapi kalian makan mangga sehari 1, diabetes. Mangga tanpa gula dimakan bisa diabetes teman-teman. Jadi gak ada istilahnya ini makanan real food, sehat mau makan sebanyak apapun. Tidak. Dari Allah tuh udah jelas guideline-nya. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan, titik. Kalau parameter Arizal tuh bukan berat badan lagi sekarang. Jujur nggak peduli sama berat badan. Parameter Arizal itu dada dan perut, itu aja. Bukan bermaksud pamer ya. Selama dada masih keker, selama perut nggak jadi melendung, aman mau makan apapun. Aman. Karena Ama paling gak seneng ketika perut udah melendung, itu udah gak suka gitu. Ya udah kapok aja sama perut gendut. Tapi ya pelan-pelan aja. Kalau yang emang sekarang lagi overweight, ya kuranginnya dikit-dikit aja, gak usah berlebihan kayak gitu. Ya. Ada juga yang nge-gym berlebihan. Sampai sehari bisa 4 jam. Itu berlebihan teman-teman. Sewajarnya aja. Kalau emang mau nge-gym 4 jam sehari, maka nge-gymnya paling dalam sepekan 2 kali aja. Jadi pastikan semuanya jangan berlebihan. Yang proporsional, yang pas, itu enak insya Allah. 7 menit buat tanya jawab, silakan teman-teman ya. Dan yang pekan lalu yang untuk masalah ulil amri dan sebagainya, udah sampaikan pekan lalu ya. Jadi gak usah dirinci lagi deh. Kayaknya pekan lalu udah cukup gogowakan ya. Jadi gak perlu. Dan untuk yang pingin pembahasan tentang ulil amri itu siapa, itu ada rekamannya, nanti bisa minta ke WhatsApp ya. Nanti insya Allah kita bahas. Dan ingat ya, pembahasan tentang ulil amri itu bukan berarti kita jadi memberontak loh. Kita nggak boleh memberontak ke Presiden Indonesia tuh nggak boleh ya. Jadi jangan salah paham ketika kita bilang Presiden bukan ulil amri, dan itu adalah pendapat yang lebih tepat di kalangan para ulama dengan berbagai macam dalil, ucapan Syekh bin Bas, ucapan Syekh Albani dan sebagainya. Itu bukan berarti kita jadi memberontak ke Pak Prabowo, kemudian demo dengan cara yang anarkis, nggak seperti itu. Ya cuman kita tahu kan kalau yang anarkis kayak gitu tuh emang oknum-oknum ya. Dan juga peserta demo yang emang ke-trigger dengan adanya oknum-oknum penyusup tersebut. Jadi kita fokusnya jangan salahin orang-orang yang demonya, tapi kita fokusnya kepada orang-orang yang merusaknya gitu. Ya, karena kalau kita fokusnya nyalahin yang demonya, nantinya jadi salah. Karena orang yang demo tuh bahkan hampir semuanya inginnya damai. Hampir semua yang demo tuh inginnya damai. Ya, kalau kita salahin demonya, seakan-akan kita jadi nyakitin hati orang-orang yang ingin damainya gitu. Kita fokus sama orang-orang yang berbuat brutalnya. Dan kita nasihati dengan baik-baik ya. Nah, ayo semuanya pulang. Ini udah terlalu banyak penyusup, bahaya. Jangan sampai celaka. Udah, pulang kayak gitu. Ya dengan cara yang lembut teman-teman ya. Jangan gagal dalam menyampaikan nasihat, jangan salah target. Oke, ini ada dari Royce Fatoni. Saya tidak tahu tadi udah dijawab atau belum, karena tadi keluar dari Zoom-nya terpental karena internet. Semisal kita menjadi makmum, rokaat pertama Al-Fatihah imam aman-aman aja. Namun di rokaat kedua ada beberapa bacaan Al-Fatihah imam yang kurang tepat. Ketika saya ingin berniat memisahkan diri dari imam, apakah saya harus mengulang dari rokaat pertama? Di situ saya tidak berpindah tempat, enggak. Jangan dibatalin, cukup di tempat aja. Dan kita lanjut tapi sendiri. Ya, tapi sendiri sholatnya. Apakah pakai steroid? No way, ngapain pakai steroid? Kagak guna. Nanti jadi impoten, banyak jerawat dan sebagainya. Itu tuh yang jadi pemeran The Rock ya kalau nggak salah, yang lagi viral tuh The Rock, atau saudara kembarnya dia siapa sih? Kan The Rock teh kembar ya? Kan itu Johnson. Ada The Rock, ada satu lagi tuh yang gede badannya, botaknya. Itu kan sekarang lagi viral, badannya hancur. Karena pakai roid itu. Buat apa? Pengen kelihatan keker six pack kayak gitu, mending pelan-pelan aja yang nyaman teman-teman, nyantai aja. Ya. Hukum pakai steroid nggak boleh itu.
Itu kalau nggak salah tadi baru baca pas pagi, itu tuh sama dengan narkoba jadinya kalau nggak salah sekarang tuh. Sebagian dokter itu udah menyamakannya dengan narkoba. Ya, nanti harus baca lagi biar memastikan ya. Nggak boleh, jangan pakai steroid, jangan. Ih, bener nggak, kagak guna asli. Daripada pakai steroid itu mending kalian gini aja, pas mau olahraga biar kekuatannya super tuh minum kopi ya, atau minum susu protein gitu. Udah menjelas halal dan bermanfaat, atau makan telur kayak 4 gitu sebelum olahraga ya. Makan nasi goreng kayak gitu. Gak apa-apa udah. Jadi gak usah terlalu itu banget lah kalau sama teori-teori gini tuh. Jangan berlebihan teman-teman. Dan jangan nyalahin orang-orang yang ngelakuin hal yang halal gitu. Oke. Kalau sering kesiangan dan malas gerak, malas kerja selama seharian gak fokus, itu gimana? Nah, untuk ini ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Satu, coba sebelum tidur banyak minta ampun ke Allah, istighfar atas dosa-dosa. Itu penting karena ini kan udah kesiangan bangun mah udah jadinya lalai sama sholat subuh. Kalau ini mah udah beda nasihatinya. Pertama, sebelum tidur terutama banyakin istighfar ke Allah. Dua, kalau emang nggak lagi ingin berhubungan badan sama istri, ya nggak usah berhubungan badan. Kalau pihak suami maupun istri nggak mau berhubungan badan, jangan paksain. Misalnya ini agenda berhubungan badan tuh misalnya 2 hari sekali, jangan ditargetin gitu. Kalau emang lagi sama-sama nggak ingin, nggak usah. Karena berhubungan badan tuh nguras tenaga banget teman-teman. Nguras tenaga banget. Ya, capek. Nah, jadi kayak gitu. Terus habis itu apa lagi? Dan sebelum tidur wudhu dulu. Kemudian doa dengan sungguh-sungguh, ya Allah mudahkan aku untuk bangun. Terus pasang alarm. Terus ingetin diri sendiri kalau aku terus lalai sholat subuh, aku bisa masuk neraka. Semoga Allah mudahkannya untuk bisa bangun kayak gitu. Oke, dari sini. Jika melihat sang imam ternyata saat wudhu bagian kakinya tidak digosok, hanya dialirkan air saja, apakah kita tidak bisa ikut sholat dengan dia? Kalau dialirkan air aja tapi benar-benar kena seluruhnya, aman. Misalnya airnya gede gitu ya, sehingga kita ngelihat kemungkinan besar akan terbasuh semuanya, aman. Tapi kalau airnya ngocor, cuman digoyang-goyelin, digoyang-goyang tanpa mengenai semuanya, nggak boleh sholat di belakang dia, nggak sah. Ya. Mengenai asbabun nuzul hadis ini termasuk jangan tergesa-gesa dalam ibadah. Wahai manusia, kalian harus tenang, jangan tergesa-gesa. Itu ada rinciannya teman-teman ya. Ada sebagian ibadah yang gak boleh tergesa-gesa juga. Seperti contohnya ketika qomat, kita mau ke masjid, taunya udah qomat, gak usah tergesa-gesa lari. Tenang aja jalan gitu. Kalem. Soalnya kalau lari nanti jadi gak khusyuk pas lagi sholat. Nah jadi emang ada rincian ya Raihannya. Ya kita gak bisa bahas per case, tapi kalian tanyakan aja kasus-kasus satu persatu, nanti akan jawab ini bagusnya cepat atau enggak, ini bagusnya ditunda atau cepat-cepat gitu. Saya pernah dengar dari salah seorang ustadz kalau nikah harus disegerakan berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu tuh benar disegerakan, tapi dengan melihat situasi kondisi. Disegerakan itu adalah ketika emang udah pas. Tapi kalau emang belum persiapan pas, cocok, belum ada persiapan yang matang, itu bukan dipercepat itu namanya, tapi kecepatan jadinya. Dipercepat tuh cocok ketika emang dari segala aspeknya itu persiapannya udah matang, tawakal. Tapi kalau belum ada persiapan yang matang, kemudian langsung nikah kayak gitu, itu nantinya gegabah. Itu malah jadinya bukan tawakal itu. Itu jadinya apa namanya istilahnya teh? Lawan dari tawakal teh teledor itu teman-teman. Nantinya zolim. Lalu bagaimana tentang kisah sahabat Nabi SAW yang gak punya uang tapi malah dinikahkan dalam kondisi buat mahar aja gak ada sedikit pun. Yaitu beda kondisi. Zaman dulu dia termasuk ahlu sufah yang gak punya harta apapun kecuali sarung doang. Titik. Dia cuma punya sarung, gak punya baju, gak punya uang, gak punya makanan. Tapi dinikahkan juga oleh Nabi SAW dengan seorang wanita. Ya pada momen itu emang para sahabat yang miskin tersebut, mereka emang bisa bertahan hidup dengan kemiskinan itu. Dan sang istrinya juga udah paham. Sehingga mereka rela untuk hidup dalam kondisi kayak gitu. Lah kalau sekarang kan gak bisa teman-teman. Realistis. Kalian dengan penghasilan misalnya sekian juta per bulan ingin menikahi seorang anak wanita yang hidupnya udah terbiasa uang jajannya aja sebulan 5 juta.
itu nggak akan realistis, nantinya nggak akan bisa langgeng kemungkinan besar. Sebagaimana kita tahu, Zaid bin Harithah dan Zainab itu kan dua-duanya jelas penghuni surga itu. Zainab dijamin surga karena merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Harithah masuk surga karena syahid di perang Mu'tah. Nah, Zainab sebelum nikah dengan Nabi SAW itu kan nikah dengan Zaid bin Harithah, dan itu nikahnya nggak langgeng. Padahal ya, kalau nggak salah yang nyuruh nikah itu kan Nabi sendiri ya SAW kan. Beliau yang menikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab, tapi nggak langgeng. Salah satu poin pentingnya adalah Zainab dari keluarga terhormat, bangsawan. Zaid bin Harithah mantan budak. Kaget. Ada yang bersin. Gak cocok. Jadi kita harus tahu diri. Ini sebagai penutup aja, maaf ya teman-teman, ini udah terakhir, udah malam banget. Besok nggak ada kajian fikih dulu ya, Anyak bener-bener kecapean, pengen tidur ya. Habis sholat subuh mungkin pas matahari terbit tidur, itu nggak makruh ya. Yang makruh tuh kalau habis subuh. Kalau habis subuh kita zikir dulu, aktivitas, pas matahari terbit baru kita tidur, nggak apa-apa itu. Kalau capek. Tadi sampai mana? Oh ya, untuk yang nikah, jadi lupa. Tadi masalah Zainab nikah ya. Bangsawan. Oh ya, jadi kalau mau nikah, selain kita nyari yang soleha, nyari yang realistis ya. Kalau cowok, kalau cewek, kalau cowok berarti nyarinya itu wanita yang secara ekonomi itu di bawah dia. Usahakan cari wanita yang ekonominya di bawah dia. Kalau seorang wanita, cari yang ilmu agama dan kesolehannya di atas dia, ya, sehingga bisa ngebimbing. Kalau masalah ganteng, yang pernah baca, laki-laki itu yang wajahnya nggak good looking, dia nikahi wanita yang good looking itu bisa, selama sang laki-laki ini punya keuangan yang bagus, itu bisa, ya. Ada istilahnya, kalau wajahmu itu kalau kamu mapan wajahmu dimaafkan gitu ya. Itu ada istilah, dan itu benar teman-teman, itu benar dibahas oleh ulama. Seorang laki-laki itu masih memungkinkan, laki-laki yang wajahnya kurang bagus nikah sama wanita yang cantik, itu memungkinkan, sangat memungkinkan. Tapi ini juga, ini ngomong kayak gini bukan dalam rangka merendahkan wajah orang, bukan. Cuma menyampaikan keterangan para ulama, tapi nanti ketika terjun di masyarakat mah ini gak bisa digeneralisasi. Ada salah satu, nggak mau bilang murid, nggak mau bilang teman deh, takutnya nanti kalian menebak-nebak ya. Adalah seseorang yang wajahnya tuh wow, gantengnya keterlaluan. Dia pacarnya itu cantiknya keterlaluan juga, tapi punya banyak problem ketika pacaran. Pacarnya ini benar-benar nyebelin banget walaupun cantik banget. Akhirnya putus, dan sekarang ganti dengan pacar yang secara wajah tuh ya bisa dibilang cantik lah, cantik, tapi mungkin bisa dibilang dia juga ngaku di bawah yang dulu gitu. Kenapa bisa suka? Padahal ya mungkin kalau kita ngelihatnya mungkin ya, ini tanpa merendahkan, tanpa bermaksud untuk merendahkan dari sisi duniawinya. Mungkin kalau kita ngelihat, kok bisa sih laki-laki seganteng itu dapat yang nggak setara dari segi kecantikannya. Tapi si laki-laki itu bilang, kalau wanita ini akhlaknya nyenengin, walaupun tetap pacaran salah ya, salah, pacaran haram jelas itu, tapi lebih gampang nggak komunikasi, enak gitu, nyampein nasihat pun lebih nerima. Ketika misalnya sang wanita itu ngelakuin kesyirikan gitu ya, bahaya, dinasehatin pun bisa nerima gitu, nggak banyak debat. Jadi saya lebih nyaman sama dia, dan saya benar-benar berusaha untuk menikahi dia kelak gitu, dan nggak mau ngelakuin tentunya nggak mau zina, walaupun sekarang udah pacaran juga udah salah, tapi nggak mau sampai zina. Ya respect sama itu, walaupun juga terus ngasihati bahwasanya pacaran tuh haram, dan dia udah tahu, dan dia berusaha untuk berhenti, berusaha untuk halal secepatnya. Semoga Allah mudahkan orang-orang yang lagi dalam posisi kejepit kayak gitu ya, yang lagi pingin cepat nikah tapi lagi berjuang. Semoga Allah mudahkan semuanya. Dan sekali lagi maaf banget kalau tadi ada statement yang mungkin nyakitin hati kalian ya.
Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat dari bisikan setan. Pekan depan kita masuk ke materi baru insya Allah di kosan Regan insya Allah ya. Pekan depan di Jakarta di kosan Regan, tunggu aja karena pekan depan 4 hari di Jakarta. Kalau nggak di kosan Regan paling nanti kita nyewa hotel. Untuk di hotel nanti gimana, nunggu aja pekan depan. Masih nunggu kepastian dari Regan wifi di kontrakannya bagus atau enggak. Kalau bagus kita bisa di sana 8 orang itunya, space-nya bisa 8 orang di kosan beliau. Kalau nggak bisa berarti kita nanti insya Allah sewa hotel yang di Jakarta ready ya, Jumat depan ketemu kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.